Dzikrul rabi wa syarhuhu. Zikir yang keempat dan penjelasannya. Zikir yang keempat daripada ratibul atas, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dibaca 10 kali. Ya. Jadi ini zikir di urutan keempat di dalam zikir ratibul atas, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim asyran, dibaca 10 kali. Qala Syekh Ali wa dzalika min arfa'il adhkar fa yukarriruhu adz-dzakir asyran. Berkata Syekh Ali bin Abdullah Baras radhiyallahu taala anhu, salah satu murid terbaiknya Al Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang nyusun Ratibul Attas. Beliau berkata, "Dzalika min arfa'il adhkar fa yukarriruhu adz-dzakir asyran." Zikir Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini adalah di antara zikir-zikir yang paling mulia. Karenanya kalimat zikir ini diulang 10 kali dalam ratib, ya. Di zikir-zikir sebelumnya cuma 3 kali, 3 kali, 3 kali diulangnya. Tapi ketika sampai kalimat Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, itu dibacanya 10 kali. Sebab ini zikir di antara zikir-zikir yang paling mulia, yang paling agung, dan memiliki banyak sekali fadilah keutamaannya. Sebagaimana yang disebutkan di sini, banyak kemuliaan, keutamaannya yang disebutkan di dalam Al-Quran, begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Fa'ammal ayat, adapun ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir ini, faqad qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula ittakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwata illa billah. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, annal quwata lillahi jami'an. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, dan ayat-ayat yang lainnya. Wa ammal akhbar, dan adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi anhu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, aktir min qawli la haula wala quwata illa billah fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Perbanyaklah mengucap kalimat la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya kalimat tersebut adalah harta karun di antara harta karun yang ada di surga. Artinya hal yang berharga untuk bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Makhul, berkata Imam Makhul, faman qala la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih kasyafa anhu sab'ina baba minad durri adnahunna al-faqr, akhrajahu Tirmidzi. Berkata Imam Makhul radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang mengucap la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuka baginya 70 pintu daripada pintu-pintu kesulitan, dan yang paling terendahnya adalah kefakiran. Jadi barang siapa yang membaca la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, dia baca dengan sungguh-sungguh dan keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan 70 pintu kesulitan, dan yang paling rendahnya adalah pintu kefakiran, ya. Jadi pintu kefakiran nih, yang selama ini resah, takut sama kefakiran, sampai ninggalin kewajiban, ya, sampai majlis taklim ditinggalin, hal yang harusnya kita prioritasin. Sebab dengan majlis kita tahu tuh mana harta yang halal, mana harta yang haram, mana harta yang diridhoin oleh Allah, mana harta yang nggak diridhoin dengan Allah.
tapi dengan alasan dia mencari nafkah ya, tapi ninggalin kewajiban yang lebih wajib, meninggalkan prioritas yang harus diprioritaskan. Alasannya menjalankan kewajiban. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa untuk mencari nafkah, mencari rezeki, dia kerja, dia dagang. Tapi jangan sampai itu semua menyebabkan dia lupa sama sekali dengan majlis-majlis ilmu semacam ini. Ya, jangan sampai. Jangan sampai perkara-perkara urusan keluarga kita, urusan dunia kita, sampai menyebabkan kita lupa dengan majlis-majlis ilmu. Ya. Jangan. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian terlupakan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keluarga kalian, anak-anak kalian, harta kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Ya. Kalau kita sering baca la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, maka Allah bakal bukain 70 pintu kesulitan, dan yang paling rendahnya kefakiran. Kan selama ini yang kita khawatirkan itu kefakiran ya. Dan emang ini adalah tipu daya setan. Setan itu selalu membisiki orang-orang muslim agar dia ketakutan dengan kefakiran sampai meninggalkan kewajiban. Dan fakir itu bukan cuma sekadar materi ya. Fakir itu dalam hati. Karena berapa banyak orang-orang yang sebetulnya punya harta banyak, materinya banyak. Rumahnya mewah, rumahnya gedong, mobilnya juga mewah, mobilnya bagus, hartanya banyak, tapi hatinya fakir, selalu merasa kurang. Sampai akhirnya dia nipu, dia bohong, dia korupsi. Emang orang-orang yang korupsi orang-orang yang nggak punya harta? Banyak hartanya. Rumahnya gedong, mobilnya mewah, tapi tetap dia korupsi. Miliaran rupiah, triliunan rupiah, padahal duitnya banyak, hartanya banyak, rumahnya gedong, mobilnya mewah. Kenapa? Karena dia fakir di hatinya. Dia ngerasa terus fakir, selalu ngerasa kurang. Makanya antara fakir dan kaya itu hakikatnya dalam hati. Berapa banyak orang yang kita lihat materinya segitu-gitu aja, tapi hatinya kaya, ngerasa cukup terus, ngerasa cukup terus atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Makanya kalau orang punya sifat qanaah, maka dia adalah orang yang paling kaya. Nah, fakir itu dalam hati ya, dalam hati. Makanya kalau kita sering-sering baca la haula wala quwata illa billah wala manja minallah illa ilaih, maka Allah Subhanahu wa taala bakal bukakan pintu kesulitan, 70 pintu kesulitan, dan yang paling rendahnya pintu kefakiran. Yang lebih dari itu lebih banyak lagi ya. Makanya sering-sering baca. Wa fi kitab al-haqa'iq al-wadihat, dan disebutkan di dalam kitab al-haqa'iq al-wadihat. Qala kharraja al-Aqili an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Al-Aqili dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karamallahu wajhah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Hasan, wahai ayahnya Hasan. Jadi Sayyidina Ali ini dijulukin dengan julukan Abul Hasan, ayahnya Hasan, sebab Sayyidina Ali punya anak yang bernama Sayyidina Hasan. Ya, yang dari situlah keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersambung dari Sayyidina Hasan. Ada seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu, seperti Al-Hasani Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang fotonya ada di atas sebelah kiri ya, paling kiri. Nah itu Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, biar pada kenal ya. Jangan kenalnya sama artis mulu, main bola mulu, sama ulama, biar pada kenal ya. Biar pada kenal. Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu dari jalur Sayyidina Hasan. Nah Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini dipanggilnya Abul Hasan. Wahai Abul Hasan, ala u'allimuka kalimat taquluhunna idza asbahta wa idza amsayta. Wahai Abul Hasan, apakah engkau ingin aku beritahu kalimat yang engkau ucapkan di waktu pagi dan di waktu sore? Fakul bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qul hunna talatan. Bacalah 3 kalimat tersebut
3 kali. Baca 3 kali itu bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil azim. Baca 3 kali. Fa innahunna, karena kalimat tersebut syifaun, adalah obat, mintis ahwatis'in, dari 99 penyakit, adnaha alham, yang paling rendahnya adalah kesumpekan. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah diajarin sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Sayyidina Ali, wahai Abu Hasan, apakah engkau ingin aku berikan amalan, doa-doa yang kalau engkau baca ini maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kesembuhan kepadamu. Baca di waktu pagi dan di waktu sore hari. Baca 3 kali, yaitu kalimat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena sungguhnya kalimat tersebut adalah obat dari 99 penyakit, dan yang paling terendahnya adalah penyakit ilham, kesumpekan. Jadi kesumpekan ini salah satu penyakit, bahkan salah satu sumber penyakit ya. Berapa banyak penyakit-penyakit fisik yang timbul disebabkan karena pikiran. Ya. Gara-gara pikiran orang bisa puyeng ya, gara-gara pikiran orang bisa kena jantung ya, bisa kena asam lambung, bisa kena penyakit-penyakit banyak dari pikiran. Nah, dari pikiran itu tuh kadang-kadang yang bisa menyebabkan orang terkena penyakit. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Sina, salah seorang ulama yang paham tentang ilmu medis, ilmu kedokteran. Di antara penyebab terbesar orang terkena penyakit fisik itu karena pikirannya, Makanya jangan kebanyakan mikirin hal-hal yang kadang-kadang nggak perlu kita pikirin. Yang udah berlalu biarin berlalu ya. Yang udah berlalu biarin berlalu. Kalau itu yang berlalu kebaikan, ya alhamdulillah kita nikmatin, kita syukuri. Kalau yang udah berlalu itu suatu yang tidak baik, maka kita sabari dan kita jadikan pelajaran agar kita tidak melakukan hal tersebut. Fokus sama kehidupan yang akan datang ya. Jangan dipikirin lagi. Akhirnya kena penyakit, macam-macam penyakit. Ya jangan. Yang udah berlalu biarin berlalu. La yakturhamuk magadar yakun. Jangan kita banyak-banyak mikirin suatu yang bikin kita sumpek. Apa yang Allah udah takdirin bakal terjadi, udah selesai. Kalau itu kebaikan ya kita syukurin. Kalau keburukan ya kita sabarin dan kita jadiin pelajaran agar kita tidak melakukan hal itu kembali. Jalanin, fokusin apa-apa yang akan kita lalui ke depan ya. Karena sumpek ini salah satu penyakit, bahkan menjadi salah satu penyebab penyakit. Kalau orang tenang hatinya ya, itu bakal terjauh dari berbagai macam penyakit. Al-jismu salim fi aqlis salim. Orang yang punya badan sehat itu dari otaknya yang sehat, kata ulama. Sebagiannya juga bilang kebalikannya. Orang yang punya akal sehat itu dari badan yang sehat ya. Jadi kalau kita punya otak sehat, jernih, senang terus ya, ketawa-ketawa mulu kayak di majelis ya. Ketawa, kalau lagi saatnya ketawa ya. Kalau lagi pada ketawa, jangan diem aja, tahu buat sumpaknya ya. Tahu buat ngaji gara-gara sumpah yang begitu tuh. Orang-orang lagi pada ketawa dia diem aja, ketahuan banget ngaji gara-gara sumpah ya. Ya. Bagaimana cara kita biar nggak sumpek ya, nggak banyak pikiran? Ya Allah Subhanahu wa taala udah berikan caranya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Dengan kita berzikir kepada Allah, maka hati kita bakal tenang ya. Banyakin zikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar hati kita, pikiran kita tenang. Nah, kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim sebanyak 3 kali di waktu pagi dan di waktu sore, maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hal tersebut bisa menjadi obat dari 99 penyakit, dan yang paling terendahnya adalah penyakit sumpah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fil yawm 10 marrat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang mengucapkan di setiap harinya 10 kali kalimat bismillahirrahmanirrahim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka
akan dihapus dosa-dosanya sebagaimana ia baru dilahirkan oleh ibundanya. Artinya dosanya dihapusin. Itu cuman baca Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa waqahu Allah sab'ina baba min bala'i dunya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dari 70 pintu musibah dunia. Mithl junun wal judam wal baras wal rih wal falij. Seperti penyakit gila, lepra, baros, ya penyakit apa? Yang di kulit itu, kusta ya. Wal falij, dan lumpuh, stroke. Nah, kalau banyak-banyak baca ini bakal dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Wa kana a'dham indallah min sab'ina hajjatan wa umratan mutaqabbalah. Dan barang siapa yang membaca kalimat ini, maka itu adalah hal yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 70 kali berhaji dan umroh yang haji dan umrohnya itu diterima, haji mabrur. Ba'da hajjatul Islam, setelah dia melaksanakan haji Islam. Wa waqallallahu bi sab'ina alfa malak yastaghfiruna lahu ilal lail. Dan barang siapa yang baca kalimat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kepadanya 70.000 malaikat, yang 70.000 malaikat tersebut beristighfar untuknya sampai malam hari. Wahya ruqyah min tis'a wa tis'ina da. Dan kalimat tersebut adalah penyembuh dari 99 penyakit. Rawahu fi arba'in muharrarah, diriwayatkan dalam kitab Al-Arba'in Al-Muharrarah. Wa naqalahu sahibu kitab Al-Haqa'iq, dan dinukil oleh penyusun kitab Al-Haqa'iq. An Rabbah ibn Thabit, dari Rabbah bin Thabit. An Anas bin Malik, dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruya, dan telah diriwayatkan, man qala la haula wala quwata illa billah, barang siapa yang mengucapkan la haula wala quwata illa billah, qadallahu lahu mi'ah hajah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan 100 hajatnya. Tamanuna minha fil akhirah, 80 hajatnya itu adalah hajat akhirat. Wa isyruna fid dunya, dan 20 daripada hajatnya tersebut hajat-hajat dunia. Ya, yang punya hajat banyak ya, banyak-banyakin baca zikir ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, ala uallimuka kalimat, apakah engkau ingin aku ajarkan kalimat? Idza waqa'ta fi wartatin qultaha, apabila engkau berada dalam kesulitan maka baca ini. Qultu bala ja'alani Allah fida'ak, kata Sayyidina Ali, ya tentu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mau. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'ta fi wartatin, apabila engkau berada dalam suatu kesulitan, faqul, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Fa inna Allah ta'ala yasrifu biha ma sya'a min anwa'il bala, karena Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tersebut akan menjauhkan berbagai macam bala musibah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Nah, jadi banyak banget ya fadilah, keutamaan tentang zikir Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan masih banyak lagi fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaannya yang dicatat oleh Imam Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitab Al-Qirtas ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keberkahan dari Ratibul Attas, amin ya rabbal alamin.